Oke, kita akan membahas mengenai apa itu sebenarnya Vingo. Nah, kali ini kita akan membahas Vingo ini. Oke, Vingo itu apa? Vingo itu merupakan salah satu marketplace salah satu marketplace atau sering disebut e-commerce atau disebut perdagangan elektronik. Oke, bukan maksudnya perdagangan alat-alat rumah tangga yang berbentuk elektronik ya, artinya berbentuk maya, dunia maya. Oke. Nah, apa sih sebenarnya Vingo ini termasuk dalam apa gitu ya? Nah, kita akan jelaskan Vingo ini termasuk atau sama dengan satu Tokopedia, dua Shopee, tiga blibli.com, dan empat ada Bukalapak. Nah, keempat ini Tokopedia, Shopee, blibli.com dan juga Bukalapak itu sudah resmi di Indonesia. Nah, mungkin Anda belum pernah mendengar yang namanya Vingo ya. Nah, Anda hanya mendengar yang namanya Shopee. Oke. Nah, apa itu e-commerce? E-commerce? Nah, e-commerce itu penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran. Oke. Nah, yang kita ambil ini sebenarnya ada tiga. Nah, kita lebih fokus di sini ya. Karena berkaitan dengan sistem. Oke. Nah, pembelian artinya kita membeli barang hanya melihat gambar dengan paduan warna, style, dan lain-lain yang membuat pembeli tertarik. Nah, kalau ini dia caranya, Nah, caranya itu ya online,
internet. Nah, jadi penyebarannya itu melalui sosial media. Masuk ke Vingo termasuk dalam e-commerce. Pertanyaannya, Vingo termasuk nggak merupakan salah satu e-commerce? Jawabannya adalah termasuk. Oke. Jadi sama halnya ya. Vingo sama dengan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, beli.com atau JD.id. Nah, oke. Mengapa pertanyaannya, mengapa kita harus pilih Vingo? Oke. Nah, kenapa kita harus pilih Vingo kenapa kita harus memilih Vingo untuk berbelanja? Nah, perlu kita jelaskan dari segi konsumen dan produsen, atau sering disebut ini pembeli dan penjual. Oke, kita akan cari perbedaan dan persamaan dari Tokopedia ya. Oke, kita akan cari bedanya. Perbedaan. Oke. Nah, perbedaannya itu sini. Vingo, e-commerce lainnya. Ini ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, beli.com. Nah, oke. Kalau di e-commerce lainnya seperti Lazada, OLX, Tokopedia, Blibli.com dan Shopee, produknya itu dari siapapun. Oke, dari siapapun yang mau menjual ya, Nah,
Sedangkan kalau di Vingo, nah di Vingo itu langsung bekerja sama dengan perusahaan pembuat produk. Nah, oke. Nah, kenapa perlu saya jelaskan itu? Nah, contoh misalnya kita di Tokopedia, itu produknya itu dari siapapun yang menjual. Nah, artinya kita punya barang bekas ataupun barang apapun yang kita miliki itu bisa kita jual. Artinya dari tangan ke tangan. Dengan adanya dari tangan ke tangan itu tentu akan mempengaruhi harga. Contoh, dari pabrik misalnya harga sebuah pulpen itu 10.000. Nah, kemudian seorang pedagang besar membeli dan memajangnya kembali di Shopee. Nah, menjadi harganya 11.000. Kemudian pedagang kecil menjualnya di Shopee lagi menjadi 12.000. Nah, kemudian dan sampai barang itu di tangan konsumen yang paling akhir dan tidak ada akhirnya. Nah, sementara di Vingo itu langsung bekerja sama, artinya beberapa langkah telah dilewatin, artinya dari pabrik langsung ke aplikasi Vingo, artinya untuk kenaikan harga dari suatu produk itu sangat kecil ya. Artinya contoh misalnya pulpen tadi harganya 10.000, tentu akan memberikan harga 10.000 juga gitu. Nah, jadi selisih dari antara penjual dan penjual lainnya itu diminimalisir. Oke, perbedaan kedua. Perbedaan kedua itu pada Lazada atau blibli.com itu harganya berbeda-beda. Ini yang saya sebutkan tadi. Harga berbeda-beda. Ini tadi yang saya sebutkan, harganya berbeda-beda akibat dari tangan ke tangan produsen. Oke. Nah, sedangkan di Vingo harga lebih murah hingga 10% hingga 50%. Wajar karena dari pabrik langsung. Oke. Kita jelaskan nomor 3 lagi perbedaannya. Ingat ya, ini Tokopedia dan Shopee e-commerce lainnya. Oke. Yang ketiga, memberikan income hanya untuk penjual. Income-nya itu hanya untuk penjual. Oke, penjual. Nah, artinya hanya untuk penjual. Nah, sementara di Vingo itu sebagai pembelanja atau pembeli itu ini sebagai pembeli itu memperoleh income. Oke. Dari mana income itu? Tentunya dengan penawaran cashback. Oke. Penawaran cashback kepada konsumen. Oke. Nah, yang selanjutnya
Perbedaan keempat itu adalah di sini sistem manual, reseller manual. Nah, sedangkan di Fingo itu auto reseller. Oke. Artinya di sini sesuka-suka kita membuat harga, gambarnya, segala macamnya ini. Tetapi kalau di Fingo menurut gambar gambar ataupun warna ataupun size ataupun segala macamnya dan harga itu hanya ditentukan oleh yang pembuat produk atau pabrikan, oke, yang bekerja sama dengan Fingo. Oke. Nah, perbedaan yang paling mendasar itu adalah afiliasi. Oke. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Afiliasi. Nah, apa itu afiliasi? Oke, kita bahas afiliasi itu apa. Oke, afiliasi itu merupakan suatu cara mengembangkan bisnis, dengan pemanfaatan sosialisasi terarah. Nah, terarah dan ini bisa dilakukan individu ataupun perusahaan atau organisasi Oke. Nah, secara individu secara individunya sering kita dengar yang namanya, contohnya itu calo. Nah, inilah salah satu contoh afiliasi. Nah, ini salah satu contoh, artinya mengambil suatu fee atau persentase dengan harga. Nah, artinya dia diberikan kepercayaan oleh penjual. Contoh, penjualan rumah yang dijual oleh developer. Nah, artinya
artinya ada sebuah keuntungan yang diberikan oleh si penjual. Nah, begitu halnya. Nah, jadi ini disebut kerjasama. Nah, kalau di sistem individu atau di perusahaannya, nah, organisasi atau perusahaan. Definisinya itu suatu bentuk kerja sama dengan dua lembaga masing-masing yang berdiri. Oke. Oke. Nah, kemudian, ini yang disebut dengan organisasi. Jadi contoh afiliasi itu contoh misalnya sebuah perusahaan memberikan ini perusahaan perantara, ini pembeli contohnya. Oke. Nah, hal inilah yang artinya si perusahaan atau organisasi tidak langsung ke sini, artinya tidak mengambil keuntungan sendiri. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh Vingo. Oke. Nah, oke, kita jelaskan secara ininya ya. Itulah tadi itulah tadi perbedaannya ya dari afiliasi. Nah, artinya di sini tidak ada afiliasi. Sini afiliasi. Nah, terus yang selanjutnya itu perbedaannya apa tadi? Komisi. Nah, tidak ada komisi untuk pembelanja berupa cashback. Oke.
Nah, sementara di sini ada komisi 10% sampai dengan 20%. Oke. Nah, kemudian di sini tidak ada bimbingan teknis, bimbingan menjalankan bisnis. Nah, sementara di ini dibimbing. Oke. Nah, oke. Kita jelaskan Fingo. Oke, sistem Fingo. Oke, kita jelaskan sistem Fingonya ya. Afiliasi. Oke, ini yang merupakan keunggulan utama Fingo. Artinya berbagi keuntungan. Artinya keuntungan tidak hanya untuk pemilik perusahaan. Oke. Kita gambarkan skemanya ya. Oke. Ini Fingo. Terus ini pembeli atau sering kita sebut shopper. Oke. Nah, Fingo ini memberikan komisi ke pembeli. Artinya Fingo memberikan komisi ke pembeli untuk memperluas jaringan Fingo. Oke. Nah, apa yang diperoleh? Diperoleh oleh pembeli untuk menyebarkan jaringan Fingo. Oke. Apa yang diperoleh oleh pembeli untuk menyebarkan jaringan Fingo? Nah, tentunya di sini kita akan jelaskan. Nah, pembeli Fingo ada 4 jabatan ya, atau sering kita sebut ya jenis. Oke. Nah, pertama itu shopper. Ini disebut juga jabatan ya. Shopper ini hanya memiliki kemudahannya apa? Kemudahannya itu harga murah, terus mendapatkan cashback, mendapatkan flash sale.
Nah, ini saja sudah termasuk murah, sudah termasuk komplit ya, komplit. Nah, bagaimana seorang solver ini dapat memperoleh keuntungan dengan info murah dan komplit. Nah, dari mana? Nah, tentu di sini kita akan jelaskan. Oke. Jika ingin memperoleh untung ada dua, yaitu dari jaringan dan produk. Bagaimana bisa mendapatkan ini? Bagaimana bisa memperoleh kewenangan ini? Bagaimana bisa memperoleh hak untuk memperoleh jaringan dan produk ini agar kita dapat keuntungan? Nah, tentunya ada yang disebut naik level. Naik level itu sebagai preferred solver. Artinya ini di atas pembeli di atas pembeli satu level yang sekaligus dapat menjadi seorang penjual atau sekaligus pemilik toko Vingo. Oke, jadi di sini kita naik di atas satu level dari solver, di mana kita memperoleh kewenangan jaringan, kewenangan dari penawaran produk yang lebih murah. Nah, apa saja itu? Nah, di sini kita akan mendapatkan sekaligus dapat menjadi seorang penjual. Artinya kita sudah mendapatkan menjadi seorang pembeli yang dapat keistimewaan. Artinya preferred solver. Oke, preferred solver ini memiliki keistimewaan. Oke, keistimewaannya. Nah, apa itu keistimewaannya? Satu, ketika kita membeli barang dengan Vingo ini, otomatis setiap belanja kita sampai kapanpun akan mendapatkan diskon atau cashback ya, cashback 10%. Oke. Nah, yang kedua nih,
10%-nya. Nah, yang kedua, yang kedua berhak menyebarkan link atau pemasarannya agar diketahui orang banyak dan dipakai orang banyak. Apa keuntungannya? Apa keuntungannya? Yaitu didengar baik-baik, 10% dari belanja software atau pembeli merupakan hak PS Prover Software. Contoh, kita kasih contoh. Kita sebar misalnya link ya, itu ada 1000 yang telah pakai Shopee, yang pakai Vingo, yang memakai Vingo, 1000 yang telah pakai Vingo atas rekomendasi dari link yang kita sebar dan dipakai. Maka kita memiliki keuntungan 10% dari total belanja. Contoh, contoh 1000 member 1000 dikali belanjanya misalnya dalam 1 bulan, taruh misalnya 100.000. 100.000 per bulan. Nah, kita kali berarti 100 juta. Rp 100 juta total belanja. Maka Prefer Software berhak 10% dari 100 juta. Nah, berapa itu? Tentunya 10 juta. Nah, ini 1 bulan 10 juta. 100 juta ya. 10% itu 10 juta. Nah, bayangkan kalau misalnya satu member itu belanja 1 juta. Artinya penghasilan Anda 1 bulan itu adalah 100 juta. Nah, untuk video selanjutnya mohon ditunggu. Saya akan menjelaskan nanti lebih detail lagi
tentang apa itu Fingo dan kelebihannya apa, nanti saya akan jelaskan lebih detail, lebih jelas. Dan apabila teman-teman itu memiliki pertanyaan atau kurang jelas, atau misalnya ada saran untuk misalnya pengembangan video ini agar lebih dimengerti, nah silahkan komen agar saya bisa menjelaskan lebih terperinci dan lebih jelas lagi untuk menjelaskan ke teman-teman. Oke, terima kasih. Mohon ditunggu video selanjutnya. Saya akan menjelaskan di video selanjutnya itu tentang testimoni ataupun mengenai profil dari Fingo. Mengapa kita harus percaya Fingo ya? Oke, sekian. Terima kasih.